Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Mono, dan kali ini kita akan membahas tutorial pembuatan laporan guru piket yang terotomasi menjadi PDF. Nah, teman-teman, kurang lebih nanti akan seperti ini Google Form-nya, dan ini yang saya gunakan di sekolah dalam bentuk Google Form. Kemudian nanti akan menjadi laporan PDF yang akan terkirim ke email guru seperti ini, ya. Kemudian setelah itu guru juga bisa nanti di akhir bisa menggabung file-file yang telah tergenerate menjadi satu bentuk laporan akhir, yaitu laporan guru piket yang bisa diupload ke PMM nantinya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita bahas secara bersama-sama. 5 langkah yang harus dilakukan untuk membuat laporan guru piket secara otomatis. Yang pertama, menyiapkan dulu template laporan dalam bentuk Google Docs di Google Drive. Kemudian yang kedua, menyiapkan Google Form sesuai dengan format yang dibuat di Google Docs tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus menyeting folder tempat kita bekerja atau folder laporan ke publik. Dan yang keempat, menyiapkan spreadsheet, yaitu respon dari Google Form yang dibuat tadi di nomor 2. Kemudian yang kelima, menghubungkan hasil Google Form ke PDF dengan AutoCreate. Nah, mari kita coba di langkah pertama. Nah, teman-teman, di sini saya telah menyiapkan 2 file yang nantinya akan saya berikan secara otomatis ya kepada teman-teman. Tinggal mengedit saja nanti jika misalnya ada yang ingin diedit di template yang ada ini. Nah, tadi yang pertama yang harus disiapkan adalah template laporannya dalam bentuk Google Docs. Nah, ini adalah template laporan yang telah saya buat. Nanti jika misalnya teman-teman ingin membuat template yang lebih berwarna lagi atau lebih menarik lagi desainnya, silahkan tinggal mengganti background dari file ini. Ya. Nah, yang mana teman-teman file ini telah saya beri beberapa teks ya. Nah, seperti hari, tanggal, jadi nanti otomatis terisi hari jika teman-teman mengisi Google Form-nya. Kemudian tanggal, kehadiran guru, kehadiran siswa, kemudian catatan aktivitas. Nah, sebenarnya dan yang terakhir masih ada dokumentasi ya. Nah, teman-teman, sebenarnya teks-teks ini merupakan kode ya, kode panggil terhadap spreadsheet nantinya. Jadi kita menggunakan database dari spreadsheet nantinya. Jadi setiap selesai mengisi Google Form, nanti hasilnya ke spreadsheet ya, kemudian akan terpanggil di dalam template ini. Jadi nanti yang hari ini, tanggal ini akan otomatis terisi ya pada saat AutoCreate nanti dijalankan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita telah mempersiapkan persiapan yang pertama, yaitu Google Docs-nya atau Google dokumennya. Nah, selanjutnya kita pindah ke langkah yang kedua. Nah, yang kedua adalah menyiapkan Google Form sesuai dengan form atau sesuai dengan format yang dibuat tadi di Google Dokumen. Nah, saya juga telah menyiapkan Google Form-nya, teman-teman. Nanti ini boleh tinggal langsung diedit ya, agar lebih mudah. Nah, baik, di Google Form ini ya sama dengan template laporan tadi ya. Ada hari, tanggal, kehadiran guru. Ini maksudnya jumlah guru yang hadir ya. Jumlah guru yang hadir dan jumlah guru yang tidak hadir. Kemudian kehadiran siswa sama tadi ya, jumlah siswa yang tidak hadir, yang sakit, izin, alfa dan lain sebagainya. Kemudian catatan aktivitas. Jadi aktivitas-aktivitas penting apa yang terjadi di sekolah, baik itu aktivitas positif maupun aktivitas negatif, itu yang perlu dicatat oleh teman-teman guru piket. Itu maksud saya di sini ya. Kemudian dokumentasi. Jadi nanti guru yang piket harus mengupload satu foto ya, satu foto kegiatan apapun ya, sebagai dokumentasi pada hari itu. Nah,
ini akan dituangkan ke dalam bentuk Google Form. Nah, Google Formnya seperti ini ya teman-teman. Ada email. Email ini boleh teman-teman ganti dengan email seluruh guru yang ada di sekolah, agar ketika mereka mengisi tidak perlu lagi menuliskan emailnya satu persatu untuk mencegah kesalahan penulisan email. Ya, jadi teman-teman yang membuat form ini telah mengetikkan atau menyediakan emailnya, agar teman-teman yang mengisi nantinya tinggal menandai ke email mana saja yang laporan ini akan dikirim. Ya, kemudian harinya, ya, di sini juga saya telah menyiapkan hari, ya. Kemudian ini bentuk drop down ya. Kemudian tanggal, kemudian kehadiran guru. Ini telah saya siapkan ya contohnya. 1 hadir, 2 izin, 3 tanpa keterangan. Kehadiran siswa, aktivitas, dan dokumentasi. Di dokumentasi ini adalah file upload ya teman-teman. Jadi kita harus pertanyaannya dalam bentuk file upload. Kemudian izinkan hanya file jenis tertentu. Kita hanya ingin mengizinkan gambar dan foto saja, ya. Gambar dan foto saja. Ya, ini karena ini tadi naik peringatan ya, karena mungkin folder ini saya copy dari folder saya sebelumnya, jadi dia belum menemukan folder untuk menyimpan file yang ingin disimpan dari upload file yang ini, ya seperti itu. Terus ukuran maksimalnya itu 10 MB ya teman-teman. Kalau mau dirubah juga boleh, tapi di sini biasanya saya pakai yang 10 MB. Jadi kemudian hanya bisa mengupload 1 gambar saja ya, karena ketika 2 gambar laporannya akan jadi 2 halaman ya. Sedangkan di sini saya ingin agar laporan ini efektif, jadi hanya 1 gambar saja setiap hari. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu setelah selesai, maka formnya telah selesai dibuat teman-teman. Nanti jangan lupa diganti nama sekolahnya ya dengan banner di atas ini ya, karena di sini saya menyimpan nama sekolah saya. Nanti tinggal teman-teman ganti. Kemudian kita pindah ke langkah selanjutnya, yaitu yang ketiga, menyeting drive folder ke publik. Jadi kita ke folder yang tadi, kita buat. Kemudian kita ingin mengatur ke dalam publik ya. Nah, di sini teman-teman di titik 3, kemudian bagikan ya, klik bagikan lagi. Nah, di sini kita ubah ya ke siapapun yang memiliki link ya, seperti ini, agar aksesnya jadi agar aksesnya jadi umum ya, seperti itu, publik. Kemudian kita salin dan enggak usah kita salin ya, kemudian selesai. Nah, sudah jadi ya teman-teman untuk menyeting untuk langkah ketiga ya, setting drive foldernya. Nah, baik teman-teman, kita telah melakukan setting folder ke publik. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan spreadsheet respon Google Form-nya ya. Jadi kita ke Google Form, kemudian teman-teman ke jawaban ya. Di jawaban ini ya ada link ke spreadsheet. Nah, di sini kita akan membuat spreadsheet yang nanti di mana tempat kita akan menjalankan AutoCreate ya. Kita klik saja ini, kemudian kita boleh diganti namanya ya menjadi hasil atau sheet aja ya, sheet laporan guru piket ya. Kemudian kita pastikan teman-teman buat baru ya, kemudian buat.
Nah, spreadsheet inilah yang akan kita edit ya teman-teman, untuk menjalankan AutoCAD-nya. Selanjutnya, ada rumus yang harus kita tambahkan di samping kolom dokumentasi, yang mana nantinya rumus tersebut akan mengubah ya, yang tadinya berisi link, kemudian akan dikonversikan dalam bentuk foto di PDF kita nantinya. Nah, kemudian pertama kita masuk dulu di sel di sebelah dokumentasi ya, di kolom I. Kemudian kita masukkan rumusnya, nanti akan saya tuliskan di kolom komen, di kolom deskripsi video ini ya. Kemudian untuk rumusnya sendiri ya, untuk rumusnya sendiri kita biarkan teman-teman biarkan seperti ini. Yang foto ini yang berwarna hijau itu nanti fungsinya akan menjadi judul di kolom yang sementara kita kerjakan. Kemudian HH itu adalah H.2H itu adalah sumber dari fotonya ya. Kemudian yang warna hijau ini lagi kita biarkan seperti itu, kemudian enter. Jika rumusnya benar nanti maka tulisannya akan seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk persiapan sheet laporan piketnya ya. Nah, sekarang kita akan pindah ke langkah yang kelima, yaitu menghubungkan hasil laporan guru piket ini ke dalam bentuk PDF dengan menggunakan AutoCAD. Nah, AutoCAD itu sendiri kita dapatkan di ekstensi ya, di ekstensi, kemudian pilih add-on, kemudian dapatkan add-on. Nah, add-ons yang akan kita gunakan adalah AutoCAD ya. AutoCAD. Kita coba ketikkan AutoCAD seperti ini. Kemudian kita akan mencari. Nah, teman-teman nanti cari AutoCAD yang berwarna kuning ini. Ya. Nanti teman-teman ini karena saya sudah menginstal maka tampilannya akan seperti ini. Tapi bagi teman-teman yang baru menggunakan AutoCAD, nanti silahkan install. Ya, seperti itu. Sangat mudah. Tinggal diikuti nanti langkah-langkah selanjutnya. Nah, anggap kita telah selesai memasang atau menginstal AutoCAD. Selanjutnya kita konfigurasikan atau kita setting AutoCAD-nya. Caranya adalah pertama kita masuk di ekstensi, kemudian kita cari AutoCAD. Jadi AutoCAD-nya tadi telah kita install dan kita akan launch atau jalankan. Nah, menunggu beberapa saat. Nah, tampilan pertama AutoCAD-nya akan seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat new job ya, atau pekerjaan baru. Nah, kita beri nama job kita ya, misalnya laporan guru piket seperti ini. Kemudian kita next. Nah, pada tampilan ini kita harus memilih template ya, template dalam bentuk Google Docs yang kita buat tadi, yang kita siapkan tadi ya, yang ini ya. Nah, kita coba buat dari from drive ya. Kita mau mencari di Google Drive kita yang telah kita siapkan tadi ya. Ini kita pada bang. Nah, klik 2 kali. Nah, ini sudah ada ya. Setelah ada, kita next lagi setelah memilih ini. Nah, di memasangkan ini ya, memasangkan sumber ya dengan template tadi ya. Ini masih ingat tidak tadi teman-teman yang di template yang kita buat ya, ada hari, tanggal, kehadiran guru, kehadiran siswa, dan ini secara otomatis muncul di AutoCAD ya. Seperti ini, hari, tanggal, kehadiran, kehadiran guru, kehadiran siswa, catatan, dan dokumentasi ya. Nah, kita lihat
Di sini karena kebetulan namanya sama dengan yang di spreadsheet kita ya, makanya langsung otomatis terpasangkan ya. Misalnya hari ini adalah dari Google Form atau Google Spreadsheet kita, hari, tanggal. Jika misalnya teman-teman berbeda, silahkan diklik yang ini kemudian cari ya. Hari, kemudian tanggal, nah, karena jangan sampai nanti akan salah terisi seperti itu. Nah, contohnya ini, catatan aktivitas ternyata tidak ditemukan otomatis, maka kita coba pasangkan secara manual. Catatan aktivitas. Nah, di sini ternyata aktivitas saja di Google Form-nya. Ya, kita pasangkan. Kemudian yang perlu diubah juga di bagian dokumentasi. Di bagian dokumentasi, kalau di yang lainnya itu tadi ya, jenisnya standar ya. Nah, kita mau yang dokumentasi dalam bentuk image ya. Image. Nah, ketika teman-teman memilih image, biasanya ada pengaturan tambahan nih ya. Pengaturan tambahan. Biasanya yang teman-teman perhatikan juga ya, yang dokumentasi itu bukan dokumentasi yang dipilih ya, tapi file kolom foto tadi ya. Nah, kolom foto, kemudian atur lebar dan tingginya. Lebarnya kita atur 250, kemudian tingginya kita atur 150. Ini jika menggunakan template yang saya bagikan tadi ya, karena sudah saya sesuaikan. Jika selesai, kita klik next ya. Nah, untuk nama laporannya nanti ya, nama laporannya nanti akan mau dibuat seperti apa ya. Kalau biasanya saya berikan nama tanggalnya ya. Teman-teman boleh klik seperti ini ya. Tanggal tadi kita coba lihat dulu penulisan tanggalnya. Nah, tanggal, kemudian jadi nanti otomatis akan menyesuaikan dengan tanggal yang terisi di sini seperti itu ya. Kemudian laporan piket seperti itu ya. Mengapa saya menaruh tanggalnya di depan? Agar nanti setelah laporannya dikumpulkan akan berurut sesuai dengan tanggalnya ya, seperti itu. Kemudian tipe file yang akan dikeluarkan nanti tipenya seperti apa? Apakah Google Docs? Nah, saya memilih PDF ya, karena kita memang akan membuat otomatis berbentuk PDF ya. Kita biarkan yang pilihan ketiga ini ya, yang ketiga ini kita biarkan seperti ini, kemudian kita next. Nah, selanjutnya kita akan memilih di folder mana file-file itu akan disimpan atau dikumpulkan nantinya. Nah, tadi saya sudah membuat folder ya, folder kumpulan laporan. Nah, jika teman-teman misalnya belum membuat, silakan buat saja ya. Klik tanda tambah, kemudian folder baru, kemudian buat kumpulan laporan. Seperti itu. Kita kembali ke sini. Jika sudah muncul folder yang ingin dituju, tempat kita menyimpan, kita next. Ini kita lewati. Ini juga kita lewatkan saja. Kemudian di pengaturan awalnya seperti ini ya. Kita coba teman-teman pilih yes, agar file itu nanti juga akan terkirim ke email Bapak Ibu guru yang mengisi ya. Kemudian share doc as-nya sebagai PDF ya. Kemudian allow collaborator to share, kita biarkan seperti ini ya. Kemudian ini send from generic no reply address. Jadi nanti ketika laporannya dikirim ke email itu, apakah mengizinkan yang no reply? Nah, baiknya kita pilih yes ya. Nah, kemudian di bagian sini masukkan email yang akan dituju ya. Jadi kita sesuaikan, kita masukkan email ya, sesuai dengan yang ada di spreadsheet ini, email. Jadi nanti email apapun yang teman-teman masukkan di Google Form itu akan terkirim ke sini, ke email ini ya, seperti itu. Kemudian ini dilewati,
Kemudian kita isi subjeknya ya, misalnya laporan guru piket. Kita beri tanggal lagi ya, tanggal. Ini subjek di emailnya nantinya ya. Kemudian boleh juga kita berikan catatan, misalnya berikut laporan guru piket untuk hari ini. Boleh juga teman-teman tambahkan lagi tanggalnya. Nah, kemudian di bawahnya terima kasih. Jika sudah seperti ini, kita boleh lanjutkan ya. Nah, ini run on from trigger, jadi dia akan berjalan otomatis nantinya ya. Setiap kita mengisi, kita konfirmasi yes. Kita menunggu beberapa detik ya. Setelah itu teman-teman periksa kembali ya, periksa kembali pengaturannya ya. Kita coba cek kembali ya pengaturan autocrate kita, karena ini akan sangat berpengaruh untuk keberhasilan kita nantinya dalam menghubungkan Google Form menjadi PDF. Jika dirasa sudah sesuai, tinggal kita simpan ya. Nah, setelah kita simpan ya, teman-teman boleh di close. Kita coba mengisi Google Form-nya ya. Kita coba mengisi Google Form-nya, kemudian kita lihat apa yang terjadi nantinya ya. Karena di sini tadi sebentar, saya setting dulu ya emailnya. Saya masukkan email saya dulu ya, @guru-sd-belajar.id. Ini kita biarkan seperti ini. Nah, kita coba. Nah, misalnya seperti ini, harinya hari Selasa misalnya, tanggalnya tanggal hari ini ya. Kemudian ini saya copy saja ya, karena ini hanya untuk contoh saja. Kemudian aktivitas latihan gerak jalan misalnya. Kemudian kita coba tambahkan satu foto apapun ya. Ini untuk menguji apakah kita berhasil menambahkan gitu ya. Apakah fotonya juga berhasil kita tambahkan nantinya. Kemudian kita klik kirim. Nah, kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Kita coba lihat. Nah, otomatis terisi juga ya. Dan kita coba lihat di kumpulan laporan. Nah, ternyata laporannya sudah ada ya. Nah, seperti ini. Dan kita berhasil membuat laporan guru piket secara otomatis. Kita coba cek di email lagi, apakah sudah masuk di email. Nah, ternyata sudah masuk ya. Baik. Seperti itu teman-teman untuk laporan guru piket. Selamat mencoba. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.